Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Arta di sini. Hari ini kita akan membahas tentang ginjal yang merupakan salah satu organ terpenting dalam tubuh kita. Setiap manusia itu memiliki sepasang ginjal yang terletak di bagian dorsal dari rongga perut. Ginjal sendiri berfungsi untuk memproduksi urin atau yang kita kenal dengan nama air seni ya. Nah, urin yang diproduksi di ginjal itu kemudian mengalir ke ureter dan ditampung di kantung kemih. Nah, ketika kantung kemih sudah penuh, maka akan muncul dorongan untuk buang air kecil. Air seni atau urin itu akan dialirkan dari kantung kemih menuju uretra. Selain berfungsi untuk memproduksi urin, sebenarnya ginjal itu memiliki banyak fungsi. Nah, di sini kita bisa lihat ginjal itu berfungsi untuk mengatur keseimbangan air. Biasanya kalau kita minum terlalu banyak air, maka kita menjadi sering buang air kecil karena urin yang kita produksi meningkat. Nah, sebaliknya, kalau kita sedikit minum air, maka kita menjadi jarang buang air kecil. Kemudian, ginjal juga berperan dalam mengatur kepekatan cairan tubuh. Nah, fenomena ini juga bisa kita lihat ketika kita kurang minum air. Ya, selain kita jarang buang air kecil, volume urin yang kita hasilkan juga sedikit dan warnanya pekat. Jadi warnanya kuning kecoklatan. Sedangkan kalau kita minum terlalu banyak air, maka kita jadinya sering buang air kecil dan kemudian urin kita itu menjadi berwarna. Selain itu, ginjal juga memiliki fungsi untuk mengatur keseimbangan asam dan basa di dalam darah. Gambar ini menunjukkan struktur dari ginjal. Jadi di bagian superior dari ginjal kita bisa melihat adanya kelenjar adrenal. Ini adalah salah satu kelenjar endokrin yang penting bagi tubuh. Kemudian ginjal itu memperoleh darah ya, dari sistem peredaran darah melalui arteri renalis dan darah meninggalkan ginjal melalui vena renalis. Nah, kalau ginjal kemudian kita belah, maka kita bisa melihat anatomi dari ginjal. Nah, secara garis besar, ginjal itu dibagi menjadi dua komponen, korteks dan medula. Nah, di bagian dalam, kita juga bisa melihat suatu ruang yang dikenal dengan nama pelvis. Nah, apa sih yang kita bisa lihat di bagian korteks dan medula? Sebelum itu, mari kita lihat ginjal itu memiliki satuan fungsional yang kita sebut dengan nama nefron. Jadi, yang berperan sebenarnya memproduksi urin adalah nefron. Nah, nefron sendiri terdiri atas beberapa bagian, yaitu glomerulus, tubulus proximal, loop of Henle, dan tubulus distal. Kemudian, nefron-nefron ini akan terhubung ke dalam suatu tubulus yang dikenal dengan tubulus pengumpul. Setiap nefron berfungsi untuk menyaring darah. Jadi darah yang akan disaring itu masuk ke dalam glomerulus melalui arteri aferen dan keluar dari glomerulus melalui arteri eferen. Nah, bagaimana kemudian nefron ini berfungsi dalam memproduksi urin? Produksi urin itu melibatkan 3 proses. Filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Filtrasi itu terjadi di glomerulus. Sebenarnya merupakan kapiler darah. Darah yang masuk ke dalam glomerulus itu kemudian disaring akibat adanya tekanan darah dan kemudian masuk ke tubulus proxima. Nah, apa saja sih yang tersaring di glomerulus? Itu hampir semua komponen yang ada di plasma darah, kecuali protein. Ya, berarti hasil saringan dari glomerulus itu termasuk garam dan nutrisi seperti glukosa dan asam amino. Nah, di tubulus proksimal itu akan terjadi peristiwa reabsorpsi, ya, penyerapan ion-ion yang masih dibutuhkan oleh tubuh dan juga penyerapan nutrisi seperti glukosa dan asam amino. Selain itu, juga terjadi proses sekresi berupa ion hidrogen dan amonia.
Dari tubulus proksimal di sini, cairan akan mengalir ke loop of Henle descendant yang berada di daerah medula. Di loop of Henle descendant ini terjadi penyerapan air, sehingga semakin ke bawah, cairan yang ada di dalam loop of Henle itu akan menjadi semakin pekat. Selanjutnya, cairan mengalir ke loop of Henle ascendant atau naik. Di sini terjadi penyerapan NaCl baik secara pasif maupun secara aktif. Nah, dan kemudian cairan masuk ke tubulus distal yang ada di korteks. Nah, di sini terjadi penyerapan NaCl dan juga air dan sekresi dari kalium dan ion hidrogen. Nah, dari distal, kemudian cairan mengalir ke tubulus pengumpul, di mana di sini terjadi penyerapan NaCl, urea, dan juga air. Nah, dengan memvariasikan laju filtrasi di glomerulus dan reabsorpsi mineral maupun air, maka ginjal dapat mengatur volume urin yang diproduksi oleh tubuh, kemudian kepekatan dari urin itu sendiri, dan juga mengatur pH dari urin. Baik, itulah yang bisa saya bagi hari ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.